Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang paling mahal di antaranya, kita sama-sama baru saja melaksanakan ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah ini terus ada pada diri kita, dan semoga dengan hidayah ini kita dihidupkan, dengan hidayah itu juga kita akan diwafatkan. Amin. Bersalawat kepada Rasulullah, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam kajian rutin kita selepas ba'da maghrib. Sambil menunggu waktu salat Isya, kita pergunakan waktu yang singkat ini untuk menambah wawasan keislaman kita, yang pada akhirnya nanti semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kajian tematik kita pada malam hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang bagaimana agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Berarti ditulis itu temanya, bagaimana wafat husnul khatimah. Tema ini bukan sembarang kita angkat, bukan tanpa alasan kita mengangkat tema ini, melainkan ini yang selalu dibaca oleh Rasulullah dalam setiap kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah selalu minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan doa itu tidak hanya dibaca oleh Rasulullah selepas salat, tapi juga doa itu dibaca oleh Rasulullah saat sedang melaksanakan salat. Lebih tepatnya pada saat sujud terakhir. Di setiap kali kita salat, salah satu doa yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi untuk dibaca adalah minta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.
Tentu ini menjadi pertanyaan besar untuk kita. Mengapa Nabi begitu serius berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah? Padahal beliau kan seorang nabi, beliau kan seorang rasul, sudah dijamin baik ibadahnya, sudah dijamin baik akhlaknya, sudah digaransi baik dunianya, bahkan digaransi pasti selamat di akhiratnya. Itu pun Rasulullah masih berdoa, ya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang selalu kita baca doanya setiap kali selesai sholat. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Lantas ada apa dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah? Maka kembali kita tanyakan kepada diri kita, bahwa baik atau tidaknya seseorang ditentukan saat dia dilahirkan atau dilihat bagaimana dia diwafatkan. Baik atau tidaknya orang, selamat atau tidaknya orang dilihat saat lahir atau dilihat saat meninggal. Dilihat saat meninggal. Bukan bagaimana dilahirkan, didoakan apa tidak, diazankan atau tidak, keluarganya soleh atau tidak, ahli ibadah atau tidak. Itu berdampak tapi tidak menjadi penentu. Sementara yang paling menentukan adalah bagaimana nanti di akhir hidup kita. Dan yang paling kita khawatir, ada jaminan di setiap kita bahwa ketika hidupnya baik akan menjadi jaminan bahwa akhir hidupnya juga akan baik. Tidak juga. Atau sebaliknya, sepanjang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, maka dengan itu juga nanti akhir hidupnya diakhiri dengan kemaksiatan. Belum tentu. Maka ini yang melatar belakangi mengapa tema tersebut kita angkat. Karena setiap kita mempunyai dua kemungkinan. Apakah kita akan wafat husnul khatimah ataukah kita wafat menjadi su'ul khatimah. Dalam kata lain, ketika kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah, menandakan akhir hidup kita yang buruk, dan itu artinya seluruh kebaikan dalam hidup kita menjadi sia-sia karena berakhir dengan keburukan. Pun juga sebaliknya, ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka itu menjadi tanda seburuk apapun perjalanan hidup kita diampuni oleh Allah, dan sesedikit apapun kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan itu yang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Maka tidak heran kalau kemudian Rasulullah kembali berdoa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Lantas apakah ini hanya sebatas doa saja? Hanya sebatas permintaan saja tanpa ada ikhtiar? Tentu tidak. Sama seperti kita minta kaya tapi tidak ikhtiar untuk bekerja, maka mustahil Allah beri kekayaan. Maka begitu juga saat kita meminta wafat dalam keadaan husnul khatimah, mesti ada ikhtiar. Mesti ada usaha bagaimana cara agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita sebagai manusia ini aneh. Kenapa saya katakan aneh? Ini rata-rata jamaah sudah menikah. Dahulunya sebelum kita menikah, setiap kali kita menghadiri acara pernikahan, selalu terbayang di benak kita, nanti pernikahan kita akan seperti apa. Tapi saat kita menghadiri acara pemakaman, pernahkah terfikir di dalam benak kita, nanti kita akan wafat dalam keadaan? Itu jarang terfikir. Hanya terfikir, wah nanti kalau saya menikah pakai ini, mahliganya ini, undangannya ini, menut.
prasmanannya ini segala macam lah. Terbayang kita akan menikah seperti apa karena melihat orang lain menikah. Tapi pernahkah kita saat melihat orang lain meninggal dan kita terfikir bahwa meninggalnya kita nanti akan seperti apa? Kita ikhtiarkan bersama. Maka dikumpulkan melalui hadis Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji beberapa ikhtiar yang bisa kita upayakan agar kita wafat dalam keadaan husnul. Ikhtiarnya yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomah dalam melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikannya. Misal, Ustadz, saya setiap kali selesai sholat fardu, saya selalu menutupnya dengan sholat sunnah, istiqomah. Ustadz, setiap kali saya sebelum berangkat kerja, saya mengawalinya dengan sholat duha, istiqomah. Ustadz, saya berusaha dimanapun, kapanpun menjaga sholat tepat waktu, istiqomah. Ustadz, sesibuk apapun saya selalu luangkan waktu baca Quran, istiqomah. Ustadz, di setiap Jumat saya bersedekah ke Jumat Berkah atau ke panitia sedekah Jumat, istiqomah. Sekecil apapun kebaikannya. Pak Ustadz, selepas saya sholat subuh terbiasa saya membaca surah Al-Waqi'ah, istiqomah. Ustadz, setiap kali hari Jumat saya membaca Al-Kahfi. Setiap saya malam Jumat membaca surah Yasin, istiqomah. Kenapa mesti istiqomah kata Nabi? Karena kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Tidak jarang kita melihat dalam pemberitaan di media sosial ada orang yang wafat dalam keadaan sholat. Ada. Ada orang yang sholat saat mengumandangkan azan. Ada orang yang sholat saat membaca sholawat. Ada. Karena memang itu yang jadi kebiasaannya. Ada orang yang wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Karena itu kebiasaannya. Ada orang yang wafat saat sedang berpuasa. Karena itu kebiasaannya. Yang menjadi PR untuk kita adalah apa yang menjadi kebiasaan kita. Syukur kalau kita terbiasa melakukan amal baik yang harapannya dengan itu Allah wafatkan. Yang paling mengerikan kalau justru yang menjadi kebiasaan kita adalah kemaksiatan. Maka na'udzubillah, dengan itu juga nantinya Allah akan mewafatkan kita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekecil apapun kebaikan istiqomahkan. Dan sekecil apapun keburukan tinggalkan. Karena tidak sedikit juga kita melihat dalam lingkungan kita orang yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Karena Allah cabut nyawanya pada saat dia melakukan kemungkaran-kemungkaran. Pada saat dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan khawatir itu adalah kita. Karena tidak ada jaminan siapa di antara kita yang wafat dalam keadaan baik atau wafat dalam keadaan yang tidak baik. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu ikhtiar yang bisa kita upayakan agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah adalah bersedekah. Mungkin kita bertanya, apa hubungannya sedekah dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah? Sedekah kan kita berbagi kepada sesama, sedangkan wafat adalah satu keadaan di mana ruh terpisah dari jasad untuk kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Kata Nabi, sekali lagi bukan kata saya. Kalau kata saya bisa jamaah tak percaya. Tapi kalau yang mengatakan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, saat kita sakaratul maut, sekarat bahasa kitanya, itu godaan yang paling dahsyat untuk kita umat manusia. Kenapa menjadi godaan paling dahsyat? Karena saat kita sakaratul maut, di situ datang iblis membisik ke telinga kita untuk menawarkan minuman pelepas dahaga.
Kenapa ditawarkan minuman? Karena kata Nabi, orang yang sedang sakaratul maut itu, dia merasakan kehausan yang sangat dahsyat. Merasakan dahaga yang sangat luar biasa. Orang yang sedang sekarat. Makanya kalau jamaah bapak-bapak nggak percaya, coba sakaratul maut. Maksudnya coba aja dulu. Maksudnya haus beneran apa enggak? Ini yang mengatakan Nabi. Merasakan kehausan yang luar biasa. Dan ketika kita menerima tawaran iblis untuk meminum apa yang ditawarkannya, maka kata Nabi, akan berat bagi lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal salah satu ciri orang wafat dalam keadaan husnul khotimah adalah di penghujung hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ada hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi kalau kita menerima tawaran dari iblis itu, akan sulit lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mustahil kata Nabi. Tapi sebaliknya, apa hubungannya dengan sedekah? Sedekah yang kita keluarkan saat hidup, mungkin berupa makanan yang kita antar ke tetangga, mungkin tetangga yang kita undang ke rumah makan-makan, mungkin uang yang kita masukkan ke kotak infak, mungkin uang yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Sedekah yang kita lakukan selama hidup itu, ketika kita sakaratul maut, itu akan menjelma menjadi minuman yang akan melepaskan dahaga kita, yang secara otomatis kita tidak akan tertarik dengan tawaran iblis, karena Allah sudah sediakan minuman berupa jelmaan dari pahala sedekah yang kita keluarkan. Dan kalau kita tidak menerima Allah, lisan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kami selalu punya pengalaman yang ketika diminta untuk mendampingi orang, karena orang maut itu nggak boleh ditinggal sendiri, godaannya itu berat. Maka kita yang ada di sekeliling jangan cuma nangis, nggak ngaruh. Apalagi update status, minta doanya guys, ibu saya sekarat nih guys, nggak ngaruh. Yang terpenting adalah kita yang ada di sekelilingnya itu sebagian mendoakan, sebagian lagi membisikkan la ilaha illallah. Karena bisikan kita itu berlomba dengan bisikan iblis di telinganya. Yang sering kami alami adalah ada beberapa orang yang kita hanya membisikkan sekali dua kali, tapi dia mengucapkannya dengan begitu mudah. Baru kita bisikkan la ilaha illallah, dia mengucapkannya lancar, sempurna pula. Allah Muhammadur Rasulullah, sempurna. Padahal kita baru bisikkan sepotong. Tapi tidak sedikit kami sudah mulut kita, tak juga dia ikut. Ini betul. Jangankan dibisikkan la ilaha illallah yang memang kalimatnya panjang, kita hanya bisikkan Allah, 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 kaku lisan untuk mengucapkan itu. Dugaan paling besarnya adalah tergoda dengan godaan iblis ketika sakaratul maut, yang dimana sedikit sedekah semasa hidupnya. Bahkan kami pernah pulang pengajian jam 10 malam. Udah capek sekali, udah pikirannya gimana caranya buru-buru pulang tidur. Tapi ditelepon, udah mau dekat rumah, di lampu merah dekat bandara itu. Ditelepon oleh jemaah, Ustadz kami minta tolong sekali datang ke rumah. Kenapa? Ini Ustadz, ada keluarga kami, ada orang tua kami yang menurut kami itu sudah sakaratul maut sejak beberapa hari yang lalu, tapi tak kunjung wafat. Lantas kemudian, enggak mungkin ada orang yang sakaratul maut
sekian lama tanpa ada penyebab itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena sakaratul maut itu menyakitkan, maka semakin lama prosesnya semakin berat rasa sakitnya. Kemudian karena diminta, ya sudah bismillah, datang ke rumah. Dan betul, jadi memang beliau itu dipulangkan dari rumah sakit karena vonis dari dokter secara medis nggak mungkin. Maka pulang ke rumah, mudah-mudahan wafat husnul khotimah, kita urus fardu kifayahnya selesai. Tapi nyatanya belum wafat. Dikatakan wafat masih bernafas, dikatakan hidup nggak sadar. Hanya nafas yang tersedat-sedat. Kemudian saya berpikir, ini tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi berhari-hari, karena itu menyakitkan. Maka tiba-tiba saya ingat pesan-pesan kiai, pesan-pesan guru-guru kami bahwa salah satu yang menghambat wafat atau sakaratul maut yang begitu sulit itu dua. Yang pertama adalah semasa hidupnya dia kikir, atau yang kedua ada amalan-amalan yang menyimpang syariat. Entah itu doa, entah itu benda, entah itu apapun. Pokoknya menyimpang dari syariat. Akhirnya, jam 10:30 saya sampai ke rumah beliau, itu belum wafat. Itu belum wafat. Tapi tabung oksigen apa segala macam masih nempel. Ikhtiar kita mudah-mudahan masih selamat gitu. Kemudian karena keadaannya ini, kita kan merasa ya, bahwa orang itu akan diberikan kesembuhan oleh Allah, atau memang di situ sudah ajalnya, kan kita merasa ya. Kita merasa tanpa bisa dijelaskan gimana caranya, pokoknya ngerasa aja. Dalam hati saya mengatakan, ini kayaknya sudah waktunya. Maka saya sampaikan ke Ahlul Bait pada waktu itu, Bapak Ibu, ini ngumpul semuanya, saudara-saudara, saya sampaikan, bantu sama-sama kepada Allah. Bagian lagi mengaminkan doa saya. Seandainya Allah mengkehendaki dia wafat, maka malam ini dia wafat. Tapi kalau Allah menghendaki dia usia panjang, maka besok akan kita temukan penyebab-penyebab kenapa beliau sulit sakaratul maut. Saya sampaikan begitu. Kemudian berdoalah. Berdoa, jam 10:30 kami berdoa sampai jam 11:30 wafat. Seperti orang batuk dan lewat. Awalnya saya sendiri belum yakin karena saya tidak mengerti. Udah benar wafat apa enggak? Takut kita udah urus fardu kifayahnya ternyata belum gitu kan. Wah, ini bahaya. Tapi saya pegang urat nadinya. Saat saya baca berdoa itu saya sambil pegang urat nadinya. Berdenyut atau tidak. Bahkan ketika sudah wafat itu saya pastikan hidungnya itu keluar nafas atau tidak. Dan kemudian dipanggillah dokter untuk memastikan, bukan dokter, semacam bidan gitu di perumahan itu, dipanggil untuk memastikan apa beliau udah wafat beneran apa enggak gitu. Ternyata jam 11 jam setengah 12 gitu beliau datang wafat. Kemudian saya sampaikan, kami harus menyampaikan ini, bahwa pasti ada penyebab besar kenapa sakaratul maut beliau begitu sulit sampai berhari-hari. Dan ternyata betul. Jadi kerap kali selama hidup itu disampaikan beberapa hari setelah wafat kepada saya. Disampaikan oleh keluarganya, beliau itu selalu punya keinginan untuk bersedekah tapi tak kunjung ditunaikan. Misal ada anaknya sakit sebelumnya. Kemudian beliau menyampaikan, nanti kalau sembuh anak saya mau bersedekah. Nah, ketika sembuh nggak bersedekah. Kemudian punya bisnis. Ketika bisnis saya gol nih, saya menyentuh nih anak yatim. Bisnisnya gol, nggak menyentuh nih anak yatim. Maka dengan berat hati ketika di acara doa bersama saya sampaikan kepada sahibul musibah, saya sampaikan dengan berat hati bahwa itu yang menjadi penyebab.
Mengapa wafat begitu sulit sekali? Maka ini menjadi muhasabah, menjadi evaluasi dan pengingat mudzakarah untuk kita yang masih hidup, bahwa sedekah itu begitu berpengaruh. Apakah kita wafat dalam keadaan mudah atau sulit? Apakah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kami berkali-kali, ada orang yang sakaratul maut itu hanya seperti orang yang tidur saja, hanya sekedar terlelap habis itu nggak bangun, mudah sekali. Ada yang sakaratul maut seperti orang yang mau dioperasi tapi nggak dikasih obat bius. Oh, gimana tuh? Kita mau dicabut gigi aja di obat bius biar nggak sakit. Nah ini orang dicabut nyawa nggak dikasih obat bius. Gimana tuh rasa tersiksanya? Dan kita aja ngeri yang duduk di sebelahnya melihat proses sakaratul maut. Maka yang paling besar dampaknya adalah sedekah. Dan itulah mengapa bukan hanya berdampak saat sedang sakaratul maut, tapi dahsyatnya sedekah itu kata Nabi, pahala yang akan pertama kali dirasakan oleh orang yang meninggal dunia adalah pahala sedekah. Itulah mengapa sampai hari ini ada satu tradisi di negeri kita, kalau ada orang yang meninggal dunia, malamnya kita berdoa, kemudian disuguhi makanan, itu bukan berarti memberatkan sahibul musibah. Karena ada yang berkomentar, itu tak betul Ustaz. Bagaimana mungkin kita datang berdoa, kemudian kita nuntut makanan pula. Harus ada konsumsinya lah, ada makanannya lah, setidaknya ada prasmanannya lah. Itu kan memberatkan. Dia kan sedang tertimpa musibah, masa harus menyediakan makanan juga? Bukan dari situ sudut pandangnya. Yang dicontohkan oleh para ulama, makanan yang mereka keluarkan, makanan yang mereka hadiahkan untuk kita, itu semata-mata sedekah atas nama orang yang meninggal dunia, almarhum dan almarhumah. Karena itu pahala yang akan pertama. Maka enggak heran kalau kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Banyak-banyaklah infak, banyak-banyaklah bersedekah sebelum kematian mendatangi kalian satu persatu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kamu mendengar, seandainya kamu melihat, seandainya kamu tahu bahwa orang yang sudah lama dipendam jasadnya di dalam tanah, mereka menangis merintih minta dihidupkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Fa as-saddaqah. Ya Allah, kami ingin bersedekah. Maka bagi kita yang hidup masih banyak kesempatan, masih diberi kesehatan, ada rezeki dan penghasilan, perbanyaklah bersedekah karena dahsyat dampaknya. Kemudian berikutnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu ikhtiar usaha agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah adalah memperbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Karena kata Rasulullah, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Hanya doa yang bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak masuk akal menjadi terjadi dan masuk akal. Doa. Maka kalau kita merasa, ya Allah, saya sudah penuh dengan maksiat, mungkin enggak wafat dalam keadaan husnul khatimah? Jawabannya doa. Ya Allah, saya sudah banyak dosa silap dan salah. Bahkan dulunya sudah ada dosa besar yang sudah kita lakukan. Mungkinkah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah? Jawabannya adalah doa. Enggak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap harus yakin dalam doa kita. Makanya sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, bahwa Rasulullah saja berdoa husnul khatimah. Padahal tanpa berdoa seperti itu, Rasulullah sudah dijamin. Bukan hanya dijamin masuk surga, tapi dalam riwayat yang sahih, bukan Rasulullah yang pengen masuk surga, surga yang merindukan untuk dimasuki oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam hadis sahih yang lain disebutkan bahwa diharamkan untuk manusia siapapun untuk memasuki surga sebelum surga itu dimasuki oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta umatnya. Itu pun Nabi masih selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil
khatimah. Maka berdoa. Kapan doanya Pak Ustadz? Ambil waktu-waktu yang mustajabah. Kalau Nabi mencontohkan tadi waktu yang mustajabah, waktu dikabulkannya doa, kalau di dalam sholat adalah di sujud terakhir dalam sholat. Makanya kata Nabi, kalau sholat itu yang tumaknina. Maka kita kaji pada pertemuan sebelumnya, salah satu penyebab sholat tak diterima oleh Allah adalah lantaran tak tumaknina. Sholat macam burung mematuk ayam, papu, cepat sekali. Maka mesti tumaknina, terutama di sujud terakhir, tambahi sedikit. Agar kita meluangkan sedikit waktu minta wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kapan lagi waktu yang mustajabah Ustaz? Agar kita minta wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan kemudian Allah mengabulkan doa tersebut. Saat kita seusai melaksanakan sholat. Terserah. Mau yang sepakat doa bersama-sama, boleh. Mau yang memilih pendapat doa sendiri-sendiri, boleh. Yang tak betul itu Assalamualaikum kabur. Kapan lagi waktu yang mustajabah? Antara azan dan iqamah. Makanya kalau kita selepas sholat sunnah qabliyah, jangan bengong, jangan ngobrol, jangan berbuat sesuatu yang tak bermanfaat. Luangkan waktu berdoa kepada Allah. Karena waktu antara azan dan iqamah menjadi waktu yang mustajabah. Doa wafat husnul khatimah. Bagi kita laki-laki, salah satu waktu yang paling mustajabah, tapi sering kita tinggalkan karena kelalaian, yaitu antara dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Jangankan doa, kadang-kadang kita nggak sadar. Saking khusyuknya. Saking khusyuknya mendengarkan khutbah, baru buka salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mengorok. Saking khusyuknya mendengarkan khutbah, begitu iqamah mesti harus dibangunkan. Pak. Salat kita. La ilaha illallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa kita ikhtiarkan sama-sama. Bisa kita amalkan sama-sama dengan harapan kita, yaitu semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan tema boleh, di luar tema juga boleh. Silakan. Kita Isya jam berapa hari ini? 7:30. Isya. Oh, Isya 28. Masih ada waktu kurang lebih ya 15 menit. Silakan. Mau bertanya, ini kebanyakan di masyarakat, terutama di Jawa ya Ustaz, bilangnya arwah yang sudah meninggal itu setiap malam Jumat itu pada datang ke rumah. Nah, gimana kita menyikapi atau mempercayai atau gimana itu Ustaz? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah betul arwah orang yang sudah wafat itu setiap malam Jumat balik ke rumah? Sebelum saya menjawab, saya terlebih dahulu tanya, untuk apa balik ke rumah? Hah? Oh, yang iya. Iya, saben malam Jumat. Saya masih bertanya-tanya itu, kalau kembali untuk apa? Gitu. Apakah untuk tengok nih bini saya ngapain, laki saya ngapain, sudah berbini lagi apa belum, udah berlaki lagi apa belum? Saya hanya akan menyampaikan ayat persis yang kita baca di dalam sholat tadi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu mengatakan, jangan kamu mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu adalah benar-benar mati. Bal ahya'un, kata Allah. Bahkan dia hidup.
walakin la tash'urun, akan tetapi kita tidak menyadari kehidupannya. Nah, pertanyaannya adalah kata-kata hidup di sini yang seperti apa? Apakah hidup bersosial nampak juga kita berbuat apa? Oh, ada macam malaikat. Maka yang dimaksud di dalam ayat ini adalah salah satunya dikemukakan dalam tafsir Jalalain. Kata para ulama, yang dimaksud mereka hidup adalah yang mereka amalnya baik, mereka hidup untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang amalnya buruk, mereka hidup untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijelaskan secara terperinci, baik itu di dalam hadis maupun di dalam ayat, bagaimana hidupnya dan di mana hidupnya. Wallahu a'lam. Yang jelas menerima balasan atas apa yang dilakukan selama hidup. Apakah dia hidup di tengah-tengah kita atau di alam kubur atau berada di sisi Allah ruhnya, wallahu a'lam. Yang jelas semua menerima balasan atas perilakunya selama hidup. Nah, yang saya khawatirkan adalah mending kalau kita hanya mempercayai bahwa ruhnya kembali. Yang lebih parah lagi, kami dahulu pernah KKN waktu di kami pernah KKN di satu itu kalau ada orang meninggal, jadi malam pertama sampai malam ke-7 itu di kamarnya almarhum almarhumah itu disediakan makanan. Ya, makanan itu yang disukai oleh almarhum almarhumah. Ditaruh itu, jadi ya ada minumannya, ada gitu-gitu. Dan kemudian ketika pagi hari dicek, dilihat, kalau berkurang, balik lagi dia minum semalam. Dia makan tadi malam, dia nggak tahu aja ada tikus di kamarnya. Tikus itulah yang makan makanannya. La ilaha illallah. Kalau sudah menghadap kepada Allah, nggak kepikiran nasi, nggak kepikiran lontong sayur lagi, apalagi teh tarik yang rasanya tak seberapa. Tak kepikiran lagi. Yang sudah beramal soleh, dia terlena dengan kenikmatan yang Allah beri. Yang banyak amal buruknya, dia tersediakan. Jadi, wallahu a'lam. Rinci hidupnya seperti apa dan bagaimana. Tapi kalau merasakan iya, kalau merasakan itu hadisnya itu ada. Contoh, saya misalnya almarhum, jangan diaminkan. Misalnya saya almarhum gitu ya. Kan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Bukan berarti tahu itu kemudian menyaksikan, oh ini lagi ini. Tidak. Kalau dia sampaikan juga kepada almarhum. Kebaikan. Atau cukup? Ini cukup paham atau cukup ngeri juga? Cukup ya? Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haram menikahi emaknya. Ketika kita menikahi emaknya, sampai kapanpun kita haram menikahi anaknya. Karena anaknya secara otomatis menjadi anak kita. Dan meskipun bukan anak kita. Nah ini mau dua-duanya. Sekali pabrik yang saat. Mana karyawannya ya? Mereka
bolehkah misalkan nikah yang pertama itu dapat kakaknya, habis itu adiknya sekalian menikah itu boleh? Kalau pada saat yang bersamaan tidak boleh. Tapi kalau salah satu udah meninggal boleh. Kalau udah salah satu turun ranjang kalau orang meninggal atau cerai itu boleh. Ini masih hidup, masih berkeluarga. Tapi adiknya dinikahin lagi nggak boleh. Kecuali sudah cerai. Ya, boleh. Padahal tadi cerita jenazah ya. Dia masih berdarah, misalkan dia kecelakaan nih. Waktu kita mandikan dia bersih, sudah tidak keluar darah. Tapi setelah kita masukkan ke dalam, dia keluar darah lagi. Itu kita yang memandikan berdosa kan atau gimana? Tapi kalau misalnya diketahui ada luka, ada kemungkinan yang mengeluarkan darah, diantisipasinya saat memandikan dan mengkafannya. Makanya biasanya kalau jenazah pada umumnya misalnya laki-laki tidak helai, maka kalau orang yang seperti itu biasanya ditambah helai-helainya, atau bahkan ditambahi dengan kapas yang gede itu. Ya, kapas yang tebal lebar itu. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi, mana tahu nanti ketika dia gerak kita gotong atau gimana. Maksudnya bukan dia gerak ya, maksudnya kita yang bawa. Iya, kita yang menggeser. Tapi kita angkat atau kita apa? posisinya sudah di bawah dia. Apakah itu boleh diangkat lagi atau Iya, jangan. Mau diapain? Mandiin lagi maksudnya. Enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Itu berarti yang melakukannya enggak berdosa kan? Yang menolongnya enggak berdosa kan? Tapi lain sering membantu. Oh, bagus lah. Bantu kipayahnya, Bos. Mandikannya. Sadaqallahul azim.